Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, perkenalkan saya Rohan Ramadan, mahasiswa Universitas Sriwijaya tahun 2019, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Teknik Mesin. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi pahat bubut. Apa itu pahat bubut? Mari kita membahas, sebelum jauh kita membahas mengenai pahat bubut, kita akan membahas tentang pahat bubut. Nah, pahat bubut ini digunakan tentunya di mesin bubut. Dalam proses pembubutan, pahat bubut akan sangat mempengaruhi dalam proses pembubutan benda kerja. Nah, jadi secara garis besar tadi, apakah teman-teman semua sudah paham mengenai pahat bubut? Baik, untuk mengantisipasi kita mengenai kesalahpahaman dalam pengertian pahat bubut, mari kita langsung saja ke definisi pahat bubut yang sebenarnya. Pahat bubut. Pahat bubut merupakan salah satu alat potong yang sangat diperlukan pada proses pembubutan, karena pahat bubut dengan berbagai jenisnya dapat membuat benda kerja dengan berbagai bentuk sesuai tuntutan pekerja. Misalnya dapat digunakan untuk membubut permukaan atau facing, kemudian rata, bertingkat, bubut alur, bubut chamfer, tirus, memperbesar lubang, ulir, serta memotong. Kemampuan atau performa pahat bubut dalam melakukan pemotongan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya jenis bahan atau material yang digunakan, geometris pahat bubut, sudut potong pahat bubut, dan teknik penggunaannya yang benar. Apabila beberapa faktor tersebut dapat terpenuhi, maka pahat bubut akan maksimal kemampuannya atau performanya. Kemudian, kita akan membahas mengenai sifat bahan atau material pahat bubut. Secara garis besar ada 4 sifat utama yang diperlukan untuk menjadi alat potong yang memiliki kemampuan pemotongan atau performa yang baik. Sampai saat ini, belum ada material alat potong yang secara keseluruhan dapat memenuhi keempat sifat yang ada. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan yang dalam aplikasinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan. Adapun sifat-sifat yang dibutuhkan pada suatu alat potong, yang pertama itu adalah keras. Sifat paling utama yang dibutuhkan oleh alat potong adalah keras. Agar dapat memotong atau menyayat bahan benda kerja material dengan baik, alat potong harus memiliki sifat lebih keras dari benda kerja. Pemotongan penyayatan dengan alat potong keras. Kemudian selain dapat melakukan pemotongan dengan baik, juga alat potong tidak lentur atau stabil. Tingkat kekerasan material benda kerja maupun alat potong yang ada itu sudah cukup bervariasi, sehingga kita tinggal memilih material alat potong yang kita butuhkan, disesuaikan dengan bahan benda kerja yang akan kita kerjakan. Namun, tidak sedikit terjadi di lapangan. Pada kondisi tertentu, alat potong harus digunakan untuk memotong atau menyayat benda kerja yang sudah mengalami proses perlakuan panas, yang mungkin kekerasannya menyamai atau bahkan melebihi kekerasan dari material suatu bahan yang kita kerjakan, sehingga harus mengganti jenis alat potong lain yang memiliki sifat yang lebih keras daripada bahan benda kerja. Sifat keras suatu alat potong sangat erat kaitannya dengan unsur-unsur paduan yang ada pada bahan alat potong tersebut, sehingga apabila ingin meningkatkan kekerasannya pada saat proses pembubutan, harus menambahkan unsur paduan lain yang mampu meningkatkan kekerasan. Selain itu, perlu diketahui bahwa kekerasan alat potong akan bertolak belakang dengan tingkat kelenturan atau keuletannya, yang tentunya sifat ini juga merupakan sifat yang dibutuhkan untuk menjadi alat potong yang performanya baik. Kemudian, sifat yang kedua yaitu ulet atau liat.
Sifat ulet sangat diperlukan pada suatu alat potong, terutama untuk mengatasi atau menetralisir adanya beban kejut dan getaran yang mungkin muncul sewaktu pemotongan atau penyayatan yang terjadi. Sifat ulet menyebabkan pahat mampu untuk mengalami pelenturan atau defleksi yang bersifat elastis. Meskipun dapat melentur, pahat diharapkan tetap stabil dan kokoh. Sifat ulet dan keras memang saling bertolak belakang. Semakin keras material akan semakin getas dan sebaliknya, sehingga jarang ditemukan material yang mempunyai tingkat kekerasan dan keuletan yang baik. Untuk menanggulangi hal tersebut, maka pahat dibuat dari dua material yang berbeda. Yang pertama adalah material keras atau material alat potong. Kemudian yang kedua adalah material penyangga yang biasanya terbuat dari baja ST60 atau AMS45. Metode pengikatnya bisa berupa brazing, dibaut, dijepit, atau diselip. Kemudian yang ketiga yaitu tahan panas. Setiap alat potong pada saat digunakan untuk melakukan pemotongan penyayatan akan timbul panas. Hal ini terjadi karena adanya gesekan akibat pemotongan. Besarnya panas yang ditimbulkan secara dominan tergantung dari kecepatan potong atau cutting speed-nya, kecepatan pemakanan, feed, kedalaman pemakanan, dan pemutaran mesin. Jenis bahan benda kerja yang dikerjakan dan penggunaan air pendingin, panas yang ditimbulkan akibat pemotongan akan merambat dan terdistribusi pada benda kerja maupun pada pahat. Perambatan panas pada benda kerja jenis tertentu yaitu termasuk baja paduan pada suhu tertentu dapat mengakibatkan perubahan struktur sehingga tingkat kekerasannya menjadi berubah lebih keras seperti dilakukan proses pengarasan. Sedangkan perambatan panas pada pahat bubut seperti dilakukan proses tempering atau normalizing yang dapat mengakibatkan penurunan tingkat kekerasannya. Perlu diketahui bahwa ketahanan suatu alat potong terhadap panas sangat dipengaruhi oleh jenis bahan atau material yang digunakan. Bahan atau material alat potong dikatakan baik apabila mampu mempertahankan kekerasannya pada suhu tinggi. Jadi, meskipun ada panas yang muncul akibat pemotongan atau penyayatan, itu tidak mempengaruhi performa dari pahat bubut. Panas yang muncul pada pahat bubut dapat dikurangi dengan memberikan air pendingin pada saat proses pemotongan atau penyayatan yang terjadi. Cara pemberian air pendingin hendaknya juga diarahkan tepat pada titik pemotongan, sehingga kita bisa mengharapkan dapat mengurangi atau menetralisir panas yang terjadi pada benda kerja. Selain itu, perlu kita ketahui bahwa pemberian air pendingin yang tidak rutin atau stabil akan dapat menyebabkan mata sayat pahat bubut menjadi retak atau pecah. Dalam hal ini untuk pahat bubut yang mengandung unsur karbonnya tinggi. Kemudian untuk sifat yang berikutnya yaitu adalah tahan aus. Penampang ujung pahat bubut yang kecil dan runcing mudah sekali untuk mengalami keausan. Sifat ini tidak bisa lepas kaitannya dengan sifat yang lain yaitu kekerasan, keuletan, dan tahan panas. Akan tetapi merupakan hal yang berdiri sendiri. Umur pakai pahat secara normal menunjukkan tingkat ketahanan terhadap keausan. Keausan yang timbul pada mata sayat pahat bubut dapat disebabkan terjadinya gesekan maupun getaran yang terjadi pada saat pemotongan atau penyayatan. Sifat tahan aus dapat diperbaiki dengan penambahan unsur paduan atau perbaikan pada geometri sudut pada pahat bubut. Nah, baik. Materi selanjutnya mengenai geometri pahat bubut. Yang pertama itu sudut potong samping atau side cutting edge angle. Kemudian ada sudut potong depan. Yang ketiga itu ada sudut tatal. Berikutnya sudut bebas sisi. Dan yang terakhir adalah sudut bebas depan. Besarnya sudut potong dan sudut-sudut kebebasan pahat itu tergantung dari jenis bahan atau material benda kerja karena akan sangat berpengaruh terhadap hasil pembubutan dan performa pahat. Berikutnya
yaitu mengenai 12 jenis pahat bubut dan fungsinya. Yang pertama, pahat bubut rata kanan. Pahat bubut rata kanan ini digunakan untuk membubut diameter luar benda kerja hingga rata. Arah pemakanannya itu dari kanan ke kiri. Besar sudut puncaknya 80 derajat. Meski bentuk asahannya bermacam-macam, namun bentuk sudutnya relatif tidak banyak berubah. Yang kedua yaitu mengenai pahat bubut rata kiri. Pahat bubut rata kiri ini digunakan untuk membubut diameter luar benda kerja hingga rata. Arah pemakanannya dari kiri ke kanan. Tentunya ini berkebalikan dengan pahat bubut rata kanan. Besar sudut puncaknya yaitu 80 derajat. Meski bentuk asahannya bermacam-macam, namun bentuk sudut relatifnya tidak banyak berubah. Pahat ini cocok untuk melakukan facing untuk permukaan di sebelah kiri. Kemudian ada pahat bubut muka. Sama dengan pahat bubut rata, perbedaannya terletak pada besar sudut puncaknya yaitu 55 derajat. Digunakan untuk membubut permukaan ujung benda kerja hingga rata. Baik benda kerja yang ditahan oleh senter atau tidak. Pemakanannya dimulai dari bagian tengah atau titik senter ke arah sisi pekerjaan. Jadi gerakannya mundur, putaran benda kerja harus benar. Jika putaran salah akan menyebabkan benda kerja tidak terpotong dan memberikan beban berlebih pada pahat sehingga pahat akan menjadi patah. Kemudian yang selanjutnya yaitu pahat potong. Nah, jadi pahat potong ini digunakan untuk memotong benda kerja pada mesin bubut. Pemotongan dapat dilakukan dengan benda kerja ditahan oleh senter. Nah, ini jika benda kerja panjang, atau tidak ditahan senter jika benda kerjanya pendek. Pelaksanaan pemotongan tidak boleh sampai putus untuk menghindari meloncatnya benda kerja dan patahnya pahat. Yang kelima itu adalah pahat ulir. Jadi pahat ulir ini digunakan untuk membuat ulir yang dibutuhkan. Bisa untuk membuat ulir kiri, ulir kanan, ulir tunggal, ulir ganda, maupun yang lainnya. Sudut pahat ini juga sesuai dengan ulir yang akan dibuat. Contoh ulir metris dengan sudut 60 derajat dan ulir Whitworth dengan sudut 55 derajat. Dan yang berikutnya adalah pahat bentuk. Digunakan untuk membuat celah alur pada benda kerja sesuai dengan kebutuhan. Biasanya digunakan untuk pembatasan ketika anak mengulir benda kerja. Bentuknya hampir sama dengan pahat alur. Berikutnya adalah pahat chamfer. Pahat chamfer digunakan untuk menumpulkan bagian benda kerja yang tajam. Tujuan ini untuk memudahkan benda kerja dalam perakitannya. Sebenarnya semua bagian yang tajam sebaiknya di chamfer, walaupun di gambar kerja tidak ada perintahnya. Chamfer yang tidak ada pada benda kerja cukup yang kecil saja. Ambil kira-kira 0,2 mm kali 45 derajat. Kemudian adalah pahat bubut rata dalam. Pahat bubut rata dalam ini digunakan untuk membuat lubang atau bagian dalam benda kerja. Biasanya digunakan untuk memperbesar diameter lubang. 10 itu ada pahat bubut facing dalam. Seperti namanya, pahat bubut ini digunakan untuk meratakan bagian muka atau facing yang ada di dalam lubang. Kemudian yang ke-11 itu ada pahat alur dalam. Pahat bubut yang digunakan khusus untuk membuat alur pada lubang. Berikutnya itu ada pahat ulir dalam. Pahat bubut ulir dalam digunakan khusus untuk membuat ulir dalam pada lubang. Dan yang terakhir yaitu pahat bentuk. Ialah pahat yang mata pemotongannya
berbentuk sedemikian rupa sehingga hasil pemotongannya akan berbentuk sesuai dengan bentuk mata potongnya. Pada umumnya pahat ini memiliki sudut-sudut bebas sehingga dapat bergerak ke kiri ataupun ke kanan serta maju tegak lurus. Dengan pahat ini kita bisa menghasilkan bentuk yang sama untuk beberapa pekerjaan. Berikutnya, pembahasan mengenai 10 jenis pahat bubut menurut materialnya. Adapun yang pertama yaitu pahat bubut baja karbon tinggi. Nah, digunakan sebagai alat potong untuk pengerjaan baja lunak dan kuningan. Biasanya digunakan sebagai pahat bubut. Nah, bahan ini akan kehilangan kekerasannya pada suhu 250 derajat Celcius. Memiliki kekerasan hingga 65 derajat Celcius. Memiliki kecepatan potong 5 meter per menit. Itu ada pahat bubut HSS atau High Speed Steel. Material ini biasanya digunakan pada pahat bubut, mata bor, pisau pries, remer, dan lain-lain. Kehilangan kekerasannya pada suhu 600 derajat Celcius. Kadang-kadang tungsten pada material ini digunakan dengan molybdenum karena HSS dengan bahan molybdenum lebih murah dibandingkan HSS dengan bahan tungsten. HSS dengan bahan molybdenum memiliki ketangguhan yang lebih tinggi dibandingkan HSS dengan bahan tungsten, namun memiliki ketahanan air yang lebih rendah. Berikutnya yaitu pahat bubut baja paduan non-ferro atau non-ferrous cast alloys. Material ini memiliki ciri khas tidak bisa dipanaskan. Nah, digunakan untuk membuat suatu cetakan atau disk. Kehilangan kekerasannya pada suhu 800 derajat Celcius. Dibandingkan dengan HSS, material ini memiliki usia pakai yang lebih lama dan dapat digunakan untuk kecepatan potong yang lebih tinggi. Namun memiliki ketegangan yang lemah sehingga mudah pecah, apalagi ketika menerima beban kejut. Kemudian keempat itu ada pahat bubut Widya atau karbida. Nah, material yang diproduksi dengan teknik metalurgi dengan pemanasan pada suhu 1000 derajat Celcius memiliki kecepatan potong 6 sampai 8 kali kecepatan potong HSS. Dapat bertahan hingga suhu 1000 derajat Celcius, memiliki kekuatan tekan yang tinggi namun memiliki kekuatan tarik yang rendah. Nah, material ini sangat kaku dan memiliki modulitas yang tinggi, memiliki ketahanan aus yang tinggi dan memiliki koefisien termal yang rendah, memiliki konduktivitas termal yang tinggi. Kelebihan karbida adalah memiliki kapasitas produktivitas yang tinggi, dapat menghasilkan permukaan benda kerja dengan kualitas yang baik. Nah, dapat juga digunakan untuk pekerjaan baja yang telah dikeraskan sehingga menghemat biaya produksi kita. Nah, adapun yang dari 10 jenis pahat bubut tadi yaitu tentang pahat bubut keramik. Pahat bubut keramik digunakan untuk alat potong berkecepatan tinggi sekitar 500 meter per menit. Digunakan untuk pemotongan yang terus-menerus, dapat bertahan juga di suhu 1200 derajat Celcius. Memiliki ketahanan abrasi yang tinggi, umumnya digunakan untuk pekerjaan bahan plastik. Yaitu pahat bubut cermet. Cermet merupakan kombinasi antara keramik dan logam melalui proses metalurgi. Keramik pada material ini berfungsi meningkatkan refraktivitas, sedangkan logam pada material ini berfungsi untuk memberikan ketangguhan yang tinggi dan ketahanan panas. Biasanya menggunakan persentase 90% keramik dan 10% logam. Semakin tinggi persentase logam, maka akan meningkatkan ketahanan kerapuhan dan mengurangi ketahanan aus. Baik, berikutnya yaitu pahat bubut diamond atau intan ataupun sering disebut berlian.
Material ini memiliki tingkat kekerasan yang sangat tinggi, ekspansi termal yang rendah, juga memiliki konduktivitas termal yang tinggi dan koefisien gesek yang rendah. Alat potong dengan material berlian dapat digunakan untuk kecepatan 1500 sampai 2000 meter per menit. Dapat bertahan hingga suhu di atas 1500 derajat Celcius. Selanjutnya, yaitu ada pahat bubut kubik boron nitrate atau CBN. Digunakan sebagai pengganti alat potong dengan material berlian. Jadi umumnya dikenal dengan nama borozon, terbentuk dari atom nitrogen dan boron melalui proses metalurgi daya. Biasanya digunakan sebagai pengganti alat potong dengan material berlian. Material ini juga digunakan sebagai roda gerinda untuk mengasah alat potong HSS karena dapat memberikan permukaan finishing yang sangat baik. Kemudian yang ke-9 itu ada pahat bubut UCON. UCON merupakan material yang dikembangkan oleh Union Carbide di Amerika Serikat. Material ini terdiri dari 50% kolombium, 30% titanium, dan 20% tungsten. Merupakan paduan logam tahan api yang memiliki permukaan luar yang keras dan inti yang lunak. Material ini jarang digunakan karena harganya yang sangat mahal. Kemudian yang yaitu pahat bubut sialon. Jadi sialon dibuat melalui proses metalurgi serbuk. Nah, material ini memiliki kekerasan yang lebih tinggi daripada keramik dan dapat digunakan untuk pemotongan terputus. Memiliki kecepatan potong 2-3 kali lipat dari keramik. Dengan mencampurkan serbuk silikon, aluminium, oksigen, serta nitrogen dengan cara dipanaskan sampai 1800 derajat Celcius. Adapun pemilihan pahat bubut yang baik dan benar itu jadi pertimbangan dalam memilih pahat bubut yang akan kita gunakan sebaiknya mempertimbangkan dari beberapa hal yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama, bahan atau material benda kerja. Kualitas bahan pahat bubut harus memiliki sifat keras, ulet, tahan gesek, tahan arus, dan tahan beban kejut. Kemudian yang kedua yaitu kecepatan potong atau cutting speed. Nah, makin tinggi kecepatan potong yang ditetapkan, alat potong harus mempunyai sifat tahan panas yang baik. Kemudian yang ketiga, kualitas permukaan atau surface quality. Semakin bagus kualitas permukaan yang dituntut, alat potong harus mempunyai sifat tahan aus yang baik. Yang keempat yaitu frekuensi penggunaan. Semakin sering digunakan, alat potong harus mempunyai sifat tahan terhadap keausan. Dan yang terakhir yaitu ekonomis. Pertimbangan ekonomis, harga semakin murah, tapi kualitas semaksimal mungkin. Baik, itulah tadi beberapa penyampaian dari video pembelajaran yang saya buat tentang pahat bubut. Untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan you can find me at royhan_ramadan dan ke email royhan r388@gmail.com. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.